Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait aplikasi fungsi linear yang terfokus kepada keseimbangan pasar. Sebelum kita membahas keseimbangan pasar, terlebih dahulu kita membahas fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Bentuk umum fungsi permintaan yaitu P sama dengan A dikurang BQ, P sama dengan harga, Q sama dengan jumlah barang yang diminta. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa antara P dan Q mempunyai hubungan yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk umumnya yaitu P sama dengan A ditambah BQ. Dalam fungsi penawaran, hubungan P dan Q adalah positif. Maksudnya di sini jika terjadi kenaikan harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah dan sebaliknya. Keseimbangan pasar terjadi apabila fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. QD sama dengan QS. Langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor 1, yaitu dari hasil survei pada perusahaan X didapat data sebagai berikut. Harga 30, 45, permintaan 50, 40, penawaran 35, 45. Tentukan fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selanjutnya, jawaban atau pembahasannya. Fungsi permintaan diketahui P1 sama dengan 30, P2 sama dengan 45, Q1 sama dengan 50, Q2 sama dengan 40. Kita langsung saja ke rumus. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kita masukkan angka yang di atas ke dalam rumus, yaitu P dikurang 30 per 45 dikurang 30 sama dengan Q dikurang 50 per 40 dikurang 50. Ini merupakan perkalian silang di mana ya angka yang di luar kita kalikan dengan angka yang di dalam, yaitu min 10 dikali P min 10P min 10 dikali min 30 plus 300. 15 dikali Q 15Q, 15 dikali min 50 min 750. Min 10P sama dengan 15Q dikurang 750 dikurang 300. 300 yaitu pindah ruas dari sebelah kiri ke kanan. Jadi tandanya berubah dari plus menjadi minus. Selanjutnya min 10P sama dengan 15Q dikurang 1050. P sama dengan 15Q dikurang 1050 per min 10. Dengan dapat hasilnya yaitu P sama dengan min 1,5 Q ditambah 105. Selanjutnya kita masuk ke fungsi penawaran. Diketahui P1 sama dengan 30, P2 sama dengan 45, Q1 sama dengan 30, Q2 sama dengan 45. Untuk rumusnya sama seperti yang di samping, tinggal kita memasukkan angkanya, yaitu P dikurang 30 per 45 dikurang 30 sama dengan Q dikurang 35 per 45 dikurang 35. P dikurang 30 per 15 sama dengan Q dikurang 35 per 10. Seperti yang di samping, kita akan mengalihkan yang di luar ke yang ke dalam, yang di luar ke dalam. 10 dikali P 10P, 10 dikali min 30 min 300. 15 dikali Q 15Q, 15 dikali min 35 min 525. 10P sama dengan 15Q dikurang 525 ditambah 300. 10P sama dengan 15Q dikurang 225. P sama dengan 15Q dikurang 225 per 10. P sama dengan 1,5 di 1,5Q dikurang 22,5. Selanjutnya, kita masuk ke keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan yaitu min 1,5 Q ditambah 105. Fungsi penawaran 1,5 Q dikurang 22,5 min 1,5 Q ditambah
Sebelumnya, ini merupakan metode dengan metode pindah ruas, di mana min 1,5 Ki ditambah 105 sama dengan 1,5 Ki dikurang 22,5. 105 ditambah 22,5, di mana min 22,5 dipindah ruaskan ke kiri, jadi berubah tanda menjadi plus 22,5 sama dengan 1,5 Ki ditambah 1,5 Ki. Hasil dari 105 ditambah 22,5 yaitu 127,5 sama dengan 3 Ki. Ki sama dengan 127,5 per 3. Ki sama dengan 42,5. Selanjutnya kita mencari P-nya. Kita akan memasukkan persamaan dari fungsi permintaan, yaitu min 1,5 Ki ditambah 105 sama dengan 1,5 dikali 42,5 ditambah 105. Dapat hasilnya min 63,75 ditambah 100,5 105. Dapat hasil P sama dengan 41,25. Jadi keseimbangan pasarnya yaitu keseimbangan pasar terjadi apabila P atau harga sama dengan 41,25 dan harga dan kuantitas atau jumlah barang sama dengan 42,5. Lanjut, kita masuk ke contoh soal nomor 2, yaitu keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 18 dikurang 4P dan fungsi penawaran QS sama dengan 5P dikurang 9. Tentukan kapan terjadi keseimbangan pasar atau market equilibrium. Diketahui QD sama dengan 18 dikurang 4P atau 18 min 4P, QS sama dengan 5P min 9. Dengan rumus QD sama dengan QS. Di sini kita juga akan melakukan metode pindah ruas, di mana 18 dikurang 4P sama dengan 5P dikurang 9. Kita pindahkan min 4P dikurang 5P dan sama dengan min 18 dikurang 9. Dapat hasilnya min 9P sama dengan min 27. P sama dengan min 27 per min 9. Dan hasil akhirnya P sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari Ki, di mana kita akan memasukkan persamaan dari QD, yaitu 18 dikurang 4P, 18 dikurang 4 kali 3. 3-nya dapat dari P, yaitu dapat dari P yang kita cari sebelumnya. Selanjutnya 18 dikurang 4 dikali 3 dapat hasilnya 18 dikurang 12 dan hasil akhirnya Ki sama dengan 6. Keseimbangan pasar terjadi pada saat harga P sama dengan 3 dan jumlah barang Ki sama dengan 6. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan nomor 1 yaitu dari fungsi permintaan terlihat bahwa antara P dan Q mempunyai hubungan yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan berkurang dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, dalam fungsi penawaran, hubungan P dan Q adalah positif. Maksudnya di sini, jika terjadi kenaikan harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya. Selanjutnya, keseimbangan pasar terjadi apabila fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. QD sama dengan QS. Lanjutan dari kesimpulan contoh nomor soal 1, fungsi permintaan yang didapat pada contoh soal 1 adalah P sama dengan min 1,5 ditambah 105, sedangkan fungsi penawaran P sama dengan 1,5 Q dikurang 22,5. Kemudian keseimbangan pasar pada soal 1 terjadi pada harganya P sama dengan 41,25 dan jumlahnya Q sama dengan 42,5. Contoh soal nomor 2 yaitu keseimbangan pasar pada contoh soal 2 terjadi pada saat harga P sama dengan 3 dan jumlah barang Q sama dengan 6. Baiklah, segitu penjelasan saya. Terima kasih.